Indonesia memiliki beragam jenis kerupuk dan tiap daerah punya kerupuk yang khas. Di Banyumas, Jawa Tengah ada kampung kerupuk Mireng. Di sini, warga satu kampung membuat kerupuk dengan bahan tapioka atau tepung singkong. Seperti apa proses produksi kerupuk Mireng? Koresponden CNN Indonesia Roby Sofwanami dan jurnalis foto Daniel Yuwantoro menyajikan informasinya dalam sehari menjadi pembuat kerupuk Mireng. Potongnya gimana? Kali ini saya ajak Anda untuk jalan-jalan ke Dusun Sanya, Desa Kedung Ringin, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Di tempat ini, seperti Anda lihat, banyak warga yang memproduksi kerupuk Mireng. Nah, seperti apa proses produksinya? Nanti ikuti saya sehari menjadi perajin kerupuk Mireng. Dari puluhan pembuat kerupuk Mireng di kampung ini, saya melihat proses pembuatan di salah satu rumah produksi milik Rasim. Di tempat ini, Rasim dibantu 4 orang karyawan yang bertugas membuat adonan, mencetak, memasak, hingga menjemur. Dalam sehari, Rasim bisa membuat 125 kg kerupuk Mireng. Sehari 125 kilo. 102 Aduh. kilo. Aduh. Nah, ini. Dari sini langsung ke Meja. meja. Nanti untuk dibikin adonan seperti itu ya. Saking semangatnya, saya langsung mencampurkan adonan tapioka dengan air panas, garam, dan pewarna. Dan saat tangan saya mengaduk adonan, ternyata tepung masih sangat panas. Ternyata masih panas banget ini. Saya pikir dengan dicampur tepung ini udah nggak panas, tangan saya masuk. Aduk dan campur semua bahan hingga menjadi adonan seperti ini. Adonan kemudian dibentuk bulat panjang seperti ini agar mudah dimasukkan ke mesin pres sebelum dicetak. Nah, ini tepung tapioka plus garam, kemudian dikasih pewarna seperti ini. Dan ini nanti tinggal dicetak jadi bikin pola kerupuk mie. Rampung menyiapkan adonan, saya bergeser ke tempat pencetakan. Masukkan adonan ke dalam alat yang akan mengubahnya menjadi seperti ini. Alat ini masih tradisional dan untuk membentuk kerupuk masih dibutuhkan keterampilan tangan. Mesin pres ya? Pres. Kasih karet seperti ini. Terus dikasih plastik. Terus ini ya? Nah, dia ini nanti yang akan menekan. Menekan karetnya terus ini. Ini seperti ini. Ini baru dikasih. Ini gimana Pak arahnya Pak? Nah, Udah gini ya. Udah. Dan ini bagian yang paling sulit. Diperlukan keahlian dan proses latihan yang lama. Kita harus berkonsentrasi untuk menangkap adonan yang ditekan dan keluar seperti mie untuk dibentuk menggunakan cetakan. Agar menjadi seperti ini. Mereka yang sudah terlatih terlihat mudah saja mengerjakannya. Jadi ini tangannya gerak. Ngepasin kakinya juga ini. Kakinya untuk neken dan tangannya. Nah, itu. Ini saya nanti akan coba. Sebelum membuat, saya harus menyiapkan sejumlah hal. Mulai dari menyiapkan alat, hingga menggunakan kaki, serta berkonsentrasi mengarahkan tangan untuk menangkap mie yang keluar. Mie akan dibentuk dengan pola bundar seperti dianyam. Menurut warga sini, konon untuk bisa nyetak seperti ini butuh belajar 1 bulan. Nah ini saya nggak ada sehari, saya harus memperhatikan untuk bisa bikinnya. Oh gitu, jadi pelan Pak. Kalau versi pelannya gimana coba? Muter dulu, terus diratain, disilang gitu ya. Oke. Sekarang giliran saya mencoba. Percobaan saya yang pertama ini bisa dikatakan gagal. Dari mulai bentuk sampai ketika memotong, banyak adonan yang terbuang. Terus, potongnya gimana?
Jadi ini biar nggak lengket, ininya dikasih minyak. Seperti ini. Alat cetaknya. Nah, terus ini dari pinggir dulu ya Pak ya. Dari pinggir. Terus muter. Saat percobaan berikutnya, hasil pekerjaan saya masih belum sempurna, alias tidak menyerupai buatan para pekerja di sini. Mireng ini ada dan mulai berkembang sejak 1950-an. Hingga hari ini, hampir seluruh warga bekerja membuat mireng. Jadi ini untuk bisa mencetak mie itu, kalau orang sini bilang butuh waktu 1 bulan. Ini saya termasuknya masih belum jadi seperti ini. Berikutnya saya menyiapkan kayu bakar untuk mengukus mie yang sudah dicetak. Untuk memasak 125 kg tapioka, dibutuhkan 8 ikat kayu bakar setiap harinya. Kalau sehari kan bisa nyampe 8 ikat. Oh gitu ya. Iya. Jadi kebutuhannya dari masak sampai pagi sampai sore, butuhnya 8 ikat ini. Ikat, iya, betul. Waduh, jadi lumayan juga ya. Iya. Segini kayu bakarnya butuhnya banyak. Agar proses perebusan tidak memakan waktu lama, tungku kayu bakar dilengkapi dengan blower. Tujuannya agar api bisa maksimal membakar drum yang digunakan untuk mengukus mie. Jadi untuk masak dari pagi sampai sore itu dibutuhkan 8 gulung kayu seperti ini. Ini selanjutnya untuk masak. Mie yang sudah dicetak dimasukkan ke dalam drum untuk dikukus. Dan seperti ini caranya. Mie disusun 15-20 lapis sebelum dimasukkan ke dalam drum. Pak Rasim, ini satu susun begini berapa banyak? 15. Kalau 20 ya, 18. Segitu, 18-an ya. Oh, jadi ini terus ditata ke sini ya, Pak ya? Iya, ini. Oh, sini. Sini. Tidak. Saat mengambil mie yang sudah dikukus, harus hati-hati ya, karena masih panas. Untuk yang kedua kalinya saya merasakan hawa panas yang buat tangan saya seperti terbakar. Setelah 15 menit sudah berasap seperti ini. Wah, panas. Mie yang sudah dikukus dipindahkan ke tempat untuk menjemur. Prosesnya satu-satu seperti ini. Dan untuk menjemur, diperlukan waktu 1 hari jika sedang cuaca terik. Jadi setelah dikukus ya Pak ya? Iya. Dikukus selama 10-15 menit. Hasilnya seperti ini. Nah dari sini langsung, Dicoplak. ini dilepas seperti ini. Lepas dari Dilepas. Menurut Rasim, usaha kerupuk mireng miliknya sudah produksi turun-temurun dari orang tuanya. Bahan dasar mireng menggunakan tapioka atau tepung singkong. singkong, terus dikupas kan, terus dicuci bersih, terus diselip, dihaluskan, terus Mireng yang sudah kering selanjutnya masuk proses pengemasan. Satu pak kemasan seharga Rp75.000 berisi 5 bungkus dengan berat masing-masing 1 kg. Selain di Banyumas, mireng buatan warga desa Kedung, Waringin juga dipasarkan ke Wonosobo, Purbalingga, Cilacap hingga Kebumen. Nah, setelah melalui proses cukup panjang dari mulai produksi sampai menjemur akhirnya jadi seperti ini. Sudah kering, dikemas tiap 5 kilo ya Pak ya? Iya. Setiap 5 kilo dan ini siap dipasarkan. 1 kilonya dijual dengan harga 15.000. 5 kilo berarti 75.000 segini. Karena penasaran, saya langsung menggoreng sejumlah mie yang sudah kering. Hasilnya, mie mengembang dan berwarna kuning, dan saat dimakan, rasanya gurih. Jadi kalau di rumah produksi ini mereka sebetulnya memproduksi sampai kering saja dan mereka jual itu ke pasar. Tapi saya ingin coba lihat kalau digoreng seperti ini, nah jadinya kurang lebih kerupuk mireng. Tapi di sini jarang yang jual sampai digoreng gini nggak ya Bu ya? Jualnya seperti ini ya? Iya, mentah. Nanti goreng sendiri. Biasanya di warung soto, di tahu masak itu ya.
Itu apa? Buat campuran itu ya. Campuran soto. Campuran soto ya. Mireng biasanya menjadi teman menyantap kuliner khas Banyumas seperti soto atau kupat tahu. Namun ada juga mireng yang disajikan dalam bentuk satuan. Nah ini salah satu makanan yang menggunakan mireng yaitu soto Jalan Bang ya. Ya. Jadi ada lontong, ada mie, toge, terus Kacang. nah ini ada bumbu kacangnya. Ada bumbu kacang. Nah ini mirengnya. Jadi mirengnya memang wajib ya. Wajib harus ada. Mirengnya wajib harus ada. Oke, nggak usah pakai lama, kita langsung saja santap soto khas Purwokerto yang dicampur dengan mireng. Di bagian akhir kita tinggal menikmati kerupuk mireng ini bersama dengan soto Purwokerto yang khas tentunya. Rasanya gurih dan enak. Roby Sofwan Amin, Daniel Yuwantoro, Banyumas, Jawa Tengah.